Namun, Wu Chen kira-kira seusia dengannya, dan waktu kultivasinya juga hampir sama. Namun, kultivasi pihak lain telah mencapai tahap akhir dari alam dewa sejati, yang benar-benar lebih dari sekadar manusia, marah. Dapat dibayangkan bahwa ketika ia mencapai tahap akhir dari alam dewa sejati, alam Wu Chen pasti jauh melampaui dirinya, mencapai alam penghormatan dewa, bahkan alam dewa raja, yang bukan tidak mungkin. Ngomong-ngomong, mengapa kamu di sini? Wu Chen telah mengalihkan topik pembicaraan. Pengalamannya selama bertahun-tahun juga menakjubkan. Ia telah bepergian jauh dan luas. Ia tidak tahu berapa banyak jedi yang telah ia alami, dan berapa banyak tempat yang telah ia kunjungi, yang merupakan pencapaian dan kekuatannya saat ini. Jika ia berlatih sendiri, ia tidak dapat mencapai tingkat alam saat ini. Bahkan jika bakatnya tidak lebih tinggi, itu tidak mungkin. Setelah mencapai alam dewa sejati, setiap kali ia melangkah lebih jauh, ia perlu membayar harga yang sangat besar dan sejumlah besar waktu, kecuali ia mendapat kesempatan besar. Itulah sebabnya dia menerobos tahap tengah alam dewa sejati, mengandalkan terobosan formula tubuh emas abadi. Untuk menerobos tingkat ketujuh formula tubuh emas abadi, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia keluarkan dan berapa banyak tempat yang telah dia temukan. Dengan terobosan formula tubuh emas abadi tingkat ketujuh, kultivasinya mampu menerobos tahap tengah alam dewa sejati. Adapun tahap akhir alam dewa sejati, itu karena dia menyadari cara baru, cara membunuh dan cara merasakan. Itu adalah cara yang baik bagi yang kuat di alam dewa sejati untuk menerobos kultivasi mereka sendiri, dan itu juga merupakan cara yang umum. Jadi, apakah itu berarti kita dapat menerobos kultivasi jika kita memahami cara baru? Jawabannya adalah tidak, karena kekuatan jalan itu kuat dan lemah, dan beberapa jalan dengan kekuatan kecil. Jika kita memahaminya, itu akan memainkan peran yang sangat kecil dalam mempromosikan kultivasi. Misalnya, Dandao, jalan ini akan memainkan peran yang sangat kecil dalam mempromosikan kultivasi. Wu Chenruo adalah pemimpinnya. Untuk menyadari jalan semacam ini tidak baik untuk kultivasinya. Tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasinya. Hanya jalan yang kuat seperti jalan pembunuhan yang dapat membuat kultivasi dan kekuatannya maju dan menembus level kultivasi aslinya. Tuanku ada di sini, kata Zhou Jie. Tuanmu, di sini. Wu Chen ingat bahwa Tuan Zhou Jie tampaknya adalah sesepuh tertinggi dari kuil biadab, sedangkan kuil biadab berada di tanah Tianwu. Kekuatan sesepuh tertinggi itu pasti legendaris. Bagaimana dia bisa mendukung dunia? Melihat Wu Chen seperti ini, Zhou Jie tahu bahwa dia salah memahami maksudnya. Setelah aku meninggalkan tanah Tianwu, aku mengambil seorang lelaki tua sebagai guruku. Ashram orang tua itu ada di sini untuk mendukung dunia. Begitulah, Wu Chen mengerti. Ia mengira bahwa dirinya adalah tetua tertinggi dari kuil liar. Aku tidak tahu siapa nama gurumu. Zhou Jie berkata, aku tidak ingin memberitahu orang lain namanya, tetapi jika kau bertanya padaku, aku akan memberitahumu bahwa namanya adalah Tu Xingjun. Tu Xingjun, bukan, kau belajar dari orang tua ini. Mendengar kata-kata Zhou Jie, Wu Chen hampir menyemburkan darah tua, sangat terkejut. Apakah kau mengenal guruku? Matahari garis bumi, melon musim dingin yang pendek ini, apa yang tidak kau ketahui? Zhou Jie berkata bahwa gurunya, Tu Xingjun, awalnya bernama Tu Xingsun, sangat pendek, tetapi teknik Tu Dun sangat kuat. Seperti Zhou Jie, ia juga Tu Lingti. Dari sudut pandang ini, masuk akal bagi Zhou Jie untuk menjadi muridnya, sama seperti Yue Qingzu menjadi murid Yue Ryuking, karena mereka memiliki fisik yang sama, dan keterampilan yang mereka latih dapat dilakukan dengan sempurna. Fusion, tidak akan ada pengecualian. Mendengar ucapan itu, Jie Chou terkekeh. Dia adalah guru yang baik. Dia terlalu pendek. Dia sering dipanggil labu lilin pendek, bahkan secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Awalnya, mudah dan tanpa usaha untuk tumbuh dengan kekuatan sang guru. Namun, sang guru tidak tinggi dan selalu menjadi orang yang pendek. Karena alasan ini, dia awalnya menolak untuk menyembahnya. Dia takut bahwa dia akan menjadi melon musim dingin yang pendek setelah berlatih dengannya, jadi dia kehilangan banyak hal. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa melupakan gurunya dan menganggapnya sebagai gurunya. Selain itu, setelah berlatih dengan gurunya,
tidak ada perubahan pada bentuk tubuhnya, jadi dia merasa lega. Tetapi, sangat baik kamu berlatih dengannya. Meskipun lelaki tua dari Tuxing Sun adalah labu lilin kurcaci, dia adalah roh asli. Seperti Zhou Jie, orang-orang dengan fisik khusus biasanya menyembah orang-orang dengan fisik yang sama. Hanya dengan cara ini, pencapaian dan kekuatan mereka dapat ditingkatkan lebih cepat. Misalnya, kecepatan kultivasi Yue Qingzu jauh lebih lambat daripada dirinya sebelum ia memuja Yue Liuying sebagai guru. Namun, setelah ia memuja Yue Liuying sebagai guru, ia memperoleh warisan kultivasinya. Kultivasinya mencapai 1000 mil dalam sehari, dan kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada dirinya saat berkhotbah. Namun, sekali lagi, jika ia tidak meluangkan waktu untuk memahami Dao luar angkasa, maka ia pasti telah menjadi dewa lebih awal daripada Yue Zhu. Ini tidak diragukan lagi, karena ia telah memahami Dao api, dan dengan Dao api, ia dapat memengaruhi dewa yang sebenarnya. Namun, dia tidak merasa membuang-buang waktu untuknya, karena dalam waktu tambahan itu, dia telah menyadari semacam jalan agung, jalan angkasa, yang merupakan jalan yang diimpikan banyak orang, jalan tertinggi antara langit dan bumi, dapat memahami jalan semacam ini, dan membuktikannya dengan jalan semacam ini, yang merupakan kemuliaan tertinggi bagi semua orang. Dia tidak terkecuali. Dan kamu, mengapa kamu di sini? Zhou Jie bertanya lagi. Wu Chen berkata, aku datang ke sini untuk pergi ke kerajaan Sun melalui Tao. Dunia Sun, kemana kamu akan pergi? Wu Chen berkata, Sunyan memiliki sesuatu yang salah. Aku akan pergi dan melihatnya. Ada yang bisa aku bantu. Bagaimana menurutmu, Sunyan adalah orang dari Sunji? Zhou Jie terkejut. Kerajaan Sun, dunia yang diwariskan dari zaman kuno, dikatakan memiliki hubungan dengan Kaisar Sun. Ya, Wu Chen mengangguk. Ternyata Sunyan adalah seorang pria dari kerajaan Sun. Kukira dia adalah pria dari benua Tianwu sepertiku, kata Zhou. Sunyan, inilah kecantikan yang tiada taraf di Suanyu Timur benua Tianwu. Dia disandingkan dengan bambu Yue Qing, yang disebut Suangbi. Namun, tanpa diduga, orang ini bukan dari benua Tianwu, melainkan dari kerajaan Sun. Wu Chen tertawa tetapi tidak berbicara. Sejujurnya, dia bukan pria dari Tianwu. Dia hanya tinggal di Tianwu untuk sementara waktu karena dia terlahir kembali dan kehilangan Tianwu. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang dan sampaikan salamku pada gurumu. Ucap Wu Chen. Selamat tinggal. Melihat Zhou Jie pergi, Wu Chen merasa dunia ini begitu sempit sehingga dia bisa melihat seorang kenalan di tempat ini. Lain kali kita bertemu, Zhou Jie seharusnya bisa bersaksi dan menjadi dewa. Wu Chen sangat percaya diri pada Zhou Jie. Dengan bakatnya dan bimbingan Tu Xing Sun, seharusnya tidak sulit untuk membuktikan kebenaran dan menjadi dewa. Setelah beberapa detik, Wu Chen meninggalkan dunia pendukung dan pergi ke kerajaan Sun melalui susunan transmisi. Kerajaan Sun, yang merupakan wilayah yang sangat kuno, dikatakan sebagai tempat di mana Taoisme Kaisar Sun berada. Namun, setelah berlalunya waktu, ditambah dengan 5 kegagalan surga dan manusia, kerajaan Sun juga mengalami kemunduran. Dibandingkan dengan zaman kuno, kerajaan Sun jauh lebih rendah. Pemimpin kerajaan Sun saat ini adalah Sun Batian seperti yang disebutkan di atas. Namun, karena masalah dalam kultivasi kungfu, Sun Batian sedang dalam proses menutup pintu untuk memulihkan lukanya dan jarang muncul. Oleh karena itu, kekuatan kerajaan Sun pada dasarnya diserahkan kepada Sun Feng, ayah Sunyan. Dan Sun Feng ini bukanlah orang yang menganggur. Kekuatannya juga sangat kuat. Dia telah mencapai alam dewa. Dalam sekejap, selain orang-orang tua yang telah dikurung selama bertahun-tahun, dia memiliki kekuatan terkuat. Oleh karena itu, tidak salah jika Sun Batian memberikan kekuatan kepadanya. Dengan susunan transmisi, Wu Chen segera berada di alam Sun. Dewa dan datang untuk menemuimu. Wu Chen tidak menyembunyikan identitasnya, langsung melaporkan namanya, suaranya nyaring, jelas dan menyebar tak tertandingi. Segera, beberapa napas kuat naik dari tanah, yang bergegas ke arahnya dan menguncinya. Wu Chen tidak terburu-buru. Dia membiarkan napas ini terkunci. Karena dia berani menyebut namanya sendiri, dia tidak takut dengan hal-hal ini. Segera, napas itu menyebar, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya.
Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul, menatap Wu Chen. Gongshu berkata, merupakan kehormatan besar bagi Dan Shen untuk datang. Wu Chen juga melengkungkan tangannya dan berkata, saya berani bertanya kepada Anda, tetapi Sun Feng dan Sun Tianjun. Wu Chen belum pernah melihat Sun Feng sebelumnya, tetapi pernah mendengar bahwa ada sosok yang begitu hebat. Sampai sekarang, dia benar-benar melihat Sun Feng. Tepat sekali, Sun Feng mengangguk. Wu Chen berkata, bagaimana kabar Sun Yan? Sun Feng berkata, aku baik-baik saja, gadis kecil. Aku khawatir tentang Dan. Dia juga tahu sedikit banyak tentang masalah antara Sun Yan dan Wu Chen. Dia tidak keberatan dengan masalah ini. Bagaimanapun, identitas Wu Chen dipajang di sana. Tidak peduli siapa dia harus memberinya muka. Terlebih lagi, sekarang leluhur mereka di kerajaan Sun memiliki beberapa masalah dalam kultivasi mereka dan membutuhkan alkemis untuk diagnosis dan pengobatan. Sebagai Dewa Dan, Wu Chen, alkemis paling luar biasa di dunia, tentu saja ingin menjalin hubungan baik dengannya, yang tidak diragukan lagi. Wu Chen, pada saat ini, seberkas cahaya pedang terbang. Kecepatan cahaya pedang itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya itu melesat dan berubah menjadi sosok yang cantik, tetapi itu bukan Sun Yan atau siapapun. Sun Yan, lama tidak bertemu. Ketika dia melihat Sun Yan, Wu Chen tersenyum. Meskipun dia pernah berhubungan dengannya di Danji sebelumnya, dia hanya bisa mendengar suaranya dan tidak melihat orang yang sebenarnya. Sampai sekarang, dia melihat Sun Yan. Aku memintamu untuk tidak datang. Mengapa kamu datang lagi? Ketika dia melihat Wu Chen, Sun Yan memukuli pipinya. Ketika dia menghubungi sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia meminta Wu Chen untuk tidak datang. Tanpa diduga, pria ini sama sekali tidak mendengarkan. Sekarang dia ada di sini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Wu Chen berkata, aku tidak khawatir denganmu. Ada apa denganmu? Dia juga tidak menghindarinya, karena Sun Feng adalah ayah Sun Yan, dan dia tidak perlu menghindari apapun. Sun Yan berkata, sebenarnya, tidak ada yang salah. Kami baru-baru ini menemukan tempat khusus yang diduga sebagai situs kuno, di mana kami menemukan beberapa bahan obat yang berharga, jadi kami ingin kamu masuk dan menjelajahinya untuk melihat apakah ada bahan obat yang kamu butuhkan. Dia tahu bahwa yang paling kurang dari Wu Chen sekarang adalah bahan obat yang berharga, karena dia sangat membutuhkan banyak bahan obat yang berharga saat dia ingin memurnikan dan membuat pil buatan dewa, dan bahan obat tersebut sangat langka. Mereka hampir mencari di seluruh alam semesta, tetapi mereka belum dapat menemukannya. Benarkah itu? Wu Chen terkejut. Sekarang, mereka begitu khawatir tentang obat-obatan sehingga mereka mencarinya di mana-mana. Bagi mereka, bahkan jika ada secercah harapan, mereka tidak akan pernah menyerah. Sun Yan mengangguk, aku akan pergi ke Danji sebentar, mengambil ramuan-ramuan ini dan menunjukkannya kepadamu. Dari mana kamu tahu? Kamu sudah datang ke sini sekarang. Di mana ramuan-ramuan itu sekarang? Wu Chen sangat ingin mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan bahan-bahan obat, dan dia adalah bahan-bahan obat yang berharga. Sekarang dia kekurangan 8 jenis bahan-bahan obat. Bahan-bahan obat itu sulit ditemukan. Bahkan beberapa bahan obat dianggap sudah punah sama sekali. Dalam hal ini, dia tidak punya cara lain selain pergi ke warisan yang diwariskan dari zaman kuno. Cobalah keberuntunganmu di situs itu untuk melihat apakah kamu dapat menemukan beberapa ramuan yang berharga. Pada zaman dahulu, konsentrasi Reiki di alam semesta lebih kuat daripada di era ini, dan Reiki, yang sangat penting, sama untuk para biksu dan Reiki. Semakin kuat Reiki di surga dan bumi, semakin baik kualitas bahan obatnya. Semakin besar kemungkinan untuk menghargai bahan obat, beberapa di antaranya tidak dapat ditemukan di era ini, atau telah ada. Tidak pasti bahwa beberapa bahan obat yang punah dapat ditemukan di beberapa situs zaman kuno. Misalnya, ketika Wu Chen mencapai tingkat ke-6, dia tidak dapat membayangkan kesulitan mempraktikkan formula tubuh emas abadi. Untuk menerobos tingkat ke-7, Wu Chen tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia keluarkan, berapa banyak tempat yang telah dia tempuh, dan berapa banyak bahan yang dia butuhkan. Akhirnya, takdirnya berpihak padanya, sehingga dia dapat mengolah keterampilan tingkat ke-7. Keberhasilan tercapai. Adapun keterampilan tingkat ke-8 dan seterusnya,
pada dasarnya tidak mungkin untuk mengandalkan metode pencarian bahan saja, karena ada terlalu banyak hal yang dibutuhkan, terlalu rumit, dan terlalu sulit untuk ditemukan, sehingga tidak ada cara untuk berlatih sama sekali, hanya untuk menemukan cara lain dan menciptakan cara lain, yaitu untuk memperoleh hasil yang tiba-tiba dengan menyerap energi orang-orang kuat yang telah mempraktikkan formula tubuh emas peluang yang rusak. Namun, pada zaman kuno, ini tidak terjadi, karena pada zaman kuno, ada banyak aura dan segala macam hal. Di era itu, jika Anda tidak dapat berhenti mempraktikkan keterampilan di balik formula tubuh emas, Anda harus menggunakan metode lama, mencari bahan, dan kemudian menerobos. Ini adalah zaman kuno, era yang dirindukan orang. Sun Yan menoleh untuk melihat ayahnya, yang sekarang menjadi penguasa seluruh kerajaan Sun. Tanpa persetujuannya, bahkan dia tidak akan berani membuat keputusan tanpa izin. Melihat mata putrinya tertuju padanya, Sun Feng juga mengerti bahwa dia meminta pendapatnya sendiri. Sejujurnya, dia menemukan sekelompok bahan obat yang berharga. Jika hal-hal seperti itu disimpan di masa lalu, mereka pasti akan merahasiakannya dan tidak pernah mengungkapkannya kepada orang luar. Namun, hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang, seluruh alam semesta menghadapi tantangan invasi alien. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada tempat, kekuatan, atau ras di dunia ini yang dapat melawan seluruh alien dengan kekuatan mereka sendiri. Di tempat-tempat seperti Sunji, jika ada pasukan alien yang besar, itu perlu untuk menghadapinya. Begitu mereka datang, kerajaan Sun mereka akan langsung rata dengan tanah. Hanya ketika mereka bermigrasi ke dunia yang lebih tinggi atau dunia super, mereka dapat bertahan hidup. Untuk menyelesaikan invasi alien ini secara mendasar, ada satu hal yang penting. Ini adalah sejenis ramuan dengan kekuatan super. Setelah meminumnya, itu dapat membuat dewa tertinggi melangkah keluar dari langkah terakhir dan menjadi kaisar tingkat tertinggi di dunia. Beberapa dunia super besar dan dewa tertinggi di pihak mereka telah memberikan perintah untuk membiarkan makhluk dari semua ras di alam semesta bekerja sama satu sama lain untuk menemukan semua jenis obat ajaib. Oleh karena itu, siapapun yang menemukan obat ajaib yang berharga itu akan memberitahu orang-orang Danji pada saat pertama, biarkan para alkemis Danji datang untuk melihatnya, atau langsung mengirimkannya ke Danji melalui saluran lain. Dalam hal ini, jika mereka menyembunyikan bahan obat yang berharga dan tidak membawanya keluar, maka mereka secara terbuka menentang alam semesta. Pada saat itu, tidak seorang pun di seluruh kerajaan Sun mereka dapat menanggung akibatnya. Setelah makan, Sun Feng berkata, "Anda datang dari jauh, dan Anda lelah. Saya telah menyiapkan jamuan makan untuk Anda untuk menerima angin dan debu." Wu Chen mengangguk, "Terima kasih. Silakan." Di bawah bimbingan Sun Feng dan Sun Yan, Wu Chen datang ke istana mewah dan menikmati jamuan makan yang mewah. Namun, baginya, yang lebih menarik baginya adalah tumpukan bahan obat. Ia ingin sekali melihat apakah ada bahan obat yang dibutuhkannya. Setelah jamuan makan, Sun Feng membawa Wu Chen ke rumah harta karun. Itu adalah rumah harta karun di seluruh kerajaan Sun. Ada banyak harta karun yang tidak diketahui di dalamnya. Setiap harta karun adalah harta karun langka yang sangat berharga. Jika Anda membawanya keluar, itu akan menyebabkan kegilaan. Namun, Wu Chen bahkan tidak melihat bayi-bayi ini. Yang ada di pikirannya sekarang adalah tumpukan bahan obat. Baginya, tingkat bahan obat yang berharga lebih tinggi daripada semua bayi lainnya. Ini obatnya, Tuan Dansan. Di kedalaman rumah harta karun, Sun Feng berhenti dan menunjuk beberapa bunga dan tanaman di depannya, yang merupakan benda berharga seperti bahan obat. Tentu saja, mereka perlu dilestarikan dengan baik. Terlebih lagi, leluhur mereka dari kerajaan Sun berada di tengah-tengah pasien dan perlu menyimpan banyak bahan obat setiap saat. Oleh karena itu, mereka sangat menyimpan bahan obat. Jika bukan karena situasi khusus ini, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun di luar datang untuk mengunjungi rumah harta karun dan bahan obat berharga di sini. Wu Chen melirik dan matanya langsung berbinar. Rumput dewa darah, aroma awan salju, bunga harimau yang sombong. Wu Chen memanggil nama-nama banyak ramuan langka dalam satu tarikan napas, yang mengejutkan Sun Feng. Dia diam-diam kagum bahwa dia layak menjadi dewa dan dia sangat mengenal ramuan itu dan mengenalinya secara langsung. Namun, raut wajah Wu Chen segera mereda.
Meskipun ramuan di sini langka dan langka, itu tidak berguna baginya sekarang, karena ramuan yang perlu dia temukan adalah ramuan yang dapat digunakan untuk memurnikan pil ajaib. Melihat raut wajah Wu Chen yang muram, Sun Feng juga tahu bahwa dia tidak terlalu puas dengan bahan-bahan obat ini, karena yang dibutuhkan pihak lain adalah bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan dan membuat pil dewa. Dan bahan-bahan obat itu, karena Sun Yan, pada dasarnya dia tahu bahan-bahan obat apa yang dia butuhkan di sini. Dia melangkah maju 2 langkah, mengambil sebuah kotak yang cantik dari sebuah meja, lalu berjalan ke depan Wu Chen, berkata, "Tuan Dan Shen, saya punya bahan obat di sini. Apakah Anda menyukainya?" Setelah itu, Sun Feng perlahan membuka kotak itu, memperlihatkan tanaman berwarna merah darah. Kuning darah dewa. Melihat tanaman berwarna merah darah itu, mata Wu Chen tiba-tiba membelalak, dan menatap tanaman itu, bahkan napasnya pun tak kuasa menahannya. Memang benar bahwa Seng Sui Huang adalah salah satu bahan obat penting untuk memurnikan dan mengubah sendan. Meskipun itu bukan obat utama, itu tidak boleh kurang. Dan Xingzi dan Tianlanzi, yang telah mencarinya selama lebih dari 10 tahun, belum menemukannya. Tanpa diduga, Seng Sui Huang telah ditemukan di sini. Melihat ekspresi Wu Chen, Sun Feng tahu bahwa apa yang dipegangnya adalah apa yang dibutuhkan pihak lain. Setelah beberapa saat, Wu Chen terbangun dari keadaan kagetnya dan bertanya, "Penguasa dunia, dari mana darah kuning dewa ini berasal?" Sun Feng berkata, "Sejujurnya, kami menemukan ruang misterius secara kebetulan. Darah kuning dewa berasal dari ruang itu. Apakah kamu serius?" Wu Chen telah mendengar Sun Yan menyebutkan bahwa mereka menemukan tempat yang diduga reruntuhan kuno dan menemukan sekumpulan bahan obat berharga di dalamnya. Tampaknya masalah ini memang benar. Di mana ruang itu sekarang? Wu Chen menatap Sun Feng. Dia ingin tahu ruang misterius yang diduga sebagai situs kuno. Jika itu benar-benar situs kuno, mungkin ada harta karun yang lebih berharga yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan 3 jenis bahan obat yang dianggap punah mungkin ada di dalamnya. Sun Feng menatap Wu Chen, tetapi mendesah. "Mengapa Tuan menghela nafas?" Melihat Sun Feng menghela nafas, Wu Chen tiba-tiba melahirkan semacam firasat. "Saya khawatir masih ada beberapa rahasia di dalamnya." Sun Feng merenung sejenak dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Dan, meskipun kami menemukan ruang itu, kami tidak dapat memasuki intinya sama sekali. Kami hanya menjelajahi pinggirannya, tetapi intinya tidak dapat masuk." "Intinya, tidak bisakah kamu masuk?" Wu Chen tercengang. Betapa kuatnya Sun Feng, dan betapa mengerikannya mengatakan bahwa dia tidak dapat memasuki tempat itu. Pada saat yang sama, dia sangat ingin tahu tentang ruang seperti apa itu, dan apa intinya. "Tuan, bisakah Anda membawa saya ke sana untuk melihat?" Wu Chen sangat penasaran dengan ruang misterius itu. Mungkin dia bisa menemukan apa yang dia butuhkan di sana, yang tidak pasti. "Silakan." Bersama Sun Feng, Wu Chen datang ke tempat rahasia, dan ruang misterius itu tersembunyi di tempat rahasia ini. "Ini dia." Sun Feng menunjuk ke ruang yang rusak di depannya. "Ruang ini milik ruang yang berbeda dan seterusnya. Ruang yang berbeda bersifat universal di alam semesta. Secara umum, tidak ada yang akan memperhatikannya dengan sengaja. Oleh karena itu, setelah mereka membangun lingkungan rahasia di sini, mereka tidak menyelidiki terlalu banyak. Belum lama ini, ruang di sini rusak karena beberapa alasan yang tidak diketahui, yang menarik perhatian mereka. Menggunakan kekuatan tertinggi, mereka secara paksa merobek sebagian ruang di sini, memasukinya untuk menjelajahi dan menemukan banyak harta karun." Wu Chen melihatnya. Dari luar, tidak ada perbedaan besar antara ruang dalam dan ruang lainnya. Hanya ketika dia benar-benar memasuki ruang dalam, dia dapat menemukan rahasia di dalamnya. "Tuan Dan, silakan." Sun Feng sama sekali tidak tabu. Wu Chen adalah dewa Dan. Tidak ada yang bisa mencapai kekayaannya. Harta karun biasa tidak dapat masuk ke matanya sama sekali. Selain itu, kecuali tempat inti, mereka pada dasarnya telah mendeteksi semua harta karun. Mereka telah mengambilnya sendiri, jadi tidak ada harta karun di dalamnya. Wu Chen mengikutinya dan menjelajahi seluruh tempat. Dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Dia tidak terkejut dengan hal ini, karena tempat itu ditemukan oleh Sun Feng. Barang-barang di dalamnya pasti gagal mencapainya. Yang paling dia pedulikan sekarang adalah tempat inti,
yang bahkan Sun Feng tidak dapat masuki. Dia ingin melihat misteri macam apa yang ada di sana. Tuan Dan, ini adalah intinya. Di bawah kepemimpinan Sun Feng, Wu Chen akhirnya tiba di inti. Sangat kuat. Begitu dia datang ke sini, Wu Chen segera merasakan bahwa ada energi yang sangat kuat di sini. Energi semacam ini sangat menakutkan, bahkan sekarang dia dalam keadaan berdebar-debar. Pergerakan kekuatan internal mengurangi perasaan berdebar-debar. Wu Chen mulai menjelajahi tempat di sini. Segera, Wu Chen mengerti bahwa ada perbatasan yang kuat di sini. Perbatasan inilah yang menghalangi deteksi dan masuknya orang luar, membuat mereka tidak dapat masuk. Anda pasti telah melihat bahwa ada perbatasan yang kuat di sini. Kami telah menggunakan segala cara sebelumnya, tetapi kami tidak dapat menembus perbatasan ini dan memasukinya untuk eksplorasi. Sun Feng melihat ke depan perbatasan, tetapi juga tampak tidak berdaya. Ini adalah inti dari seluruh ruang, dan pasti ada harta karun tersembunyi. Namun, sekarang mereka tidak dapat masuk, karena ada perbatasan yang kuat di dalamnya, menghalangi deteksi mereka. Di sebelahnya, Wu Chen melepaskan kekuatannya sendiri untuk menjelajahi lapisan perbatasan ini. Namun, tak lama kemudian, ia menemukan bahwa deteksinya sendiri tidak berpengaruh. Mantra, yang juga termasuk dalam susunan dan sebagainya, adalah pilihan pertama penyihir susunan untuk menghancurkan mantra. Wu Chen adalah seorang alkemis. Ia hanya tahu sedikit tentang susunan dan tidak dapat mendeteksi hasil apapun, yang tidak mengherankan. Saya tidak tahu apakah Anda dapat mengundang Master Susunan. Sun Feng menatapnya dan berkata, Master Susunan, tentu saja, telah diundang, tetapi mereka juga mengatakan tidak ada yang dapat mereka lakukan. Wu Chen mengerutkan kening. Ia merasa bahwa masalahnya tidak perlu. Karena ia dapat memikirkan Master Susunan, Sun Feng juga harus dapat berpikir untuk mengundang Master Susunan. Karena bahkan Master Susunan tidak dapat melakukan apapun, ia pasti tidak punya cara. Tuan Dansen, dengarkan gadis kecil itu. Anda telah diturunkan oleh Master Ruang dan mengendalikan jalan ruang. Saya ingin tahu apakah itu benar. Sun Feng tiba-tiba bertanya. Wu Chen mengangguk, ya, saya benar-benar mendapatkan warisan dari penguasa ruang. Dia tidak menyangkal bahwa Sunyan mengenalnya dengan baik, dan Sun Feng adalah ayah Sunyan, dan dia juga harus mengenalnya dengan baik. Bagian depan Sun penuh dengan keajaiban dan ruang avenue, yang bukan merupakan umum avenue, tetapi semacam avenue di sebelah waktu avenue. Di seluruh alam semesta, tidak peduli siapapun, dia ingin memahami jenis avenue ini, dan dia tidak terkecuali. Pada awalnya, seperti Junji muda lainnya, dia juga mengalihkan pandangannya ke ruang avenue ketika dia memilih jalan pencerahan. Dia bertekad untuk tidak memahami ruang avenue dan tidak akan pernah menjadi dewa. Namun, latihan kemudian membuktikan bahwa dia tidak dapat memahami ruang avenue sama sekali. Semua usahanya sia-sia. Di dunia ini, kecuali tubuh ruang selain itu, pada dasarnya tidak mungkin bagi orang lain untuk memahami ruang avenue. Dan penguasa ruang adalah tubuh ruang. Dia menggunakan ruang avenue untuk bersaksi dan menjadi penguasa satu generasi, mendominasi dunia. Sekarang, Wu Chen telah memahami ruang avenue lagi, dan memperoleh warisan dari penguasa ruang, bagaimana mungkin dia tidak mengejutkan orang. Tuan Dan, saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan jalan luar angkasa. Menunjukkan, apa maksud Anda dengan itu? Wu Chen menatap Sun Feng dan tidak memahaminya. Sun Feng menatap perbatasan dan berkata, perbatasan ini, yang telah dijelajahi oleh leluhur saya dan saya, mungkin menyiratkan kekuatan ruang. Wen Yan, Wu Chen mengerti maksud Sun Feng. Alasan mengapa pihak lain membawanya ke sini mungkin karena dia ingin menghancurkan batas ruang dengan kekuatan ruang. Apakah penguasa dunia berpikir bahwa kekuatan ruang adalah kunci batas? Wu Chen telah mencoba kekuatan jalan luar angkasa dan ruang sebelum dia menjelajahinya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dan tidak dapat mendobrak batasan. Sun Feng berkata, saya tidak yakin. Wu Chen berkata, Tuan, sejujurnya, ketika saya baru saja menjelajah, saya menggunakan kekuatan ruang, tetapi tidak ada respons sama sekali. Apakah Anda serius? Wu Chen mengangguk, itu benar. Dia tidak ingin membuka perbatasan, memasukinya untuk menjelajah dan menemukan harta karun,
tetapi dia telah mencoba sebelumnya dan itu sama sekali tidak berhasil, jadi dia tidak punya cara yang baik. Ah, Sun Feng menghela napas dalam-dalam. Dia pikir Wu Chen bisa menembus batas di sini jika dia memahami kekuatan ruang. Tetapi dia tidak berpikir ada cara untuk menembus kekuatan ruang. Setelah memikirkannya dengan saksama, Wu Chen berkata, demi rencana hari ini, hanya yang terkuat dengan level yang lebih kuat yang bisa menembus perbatasan. Meskipun level perbatasan ini hegemonik, itu tidak dapat mencapai level tak terkalahkan mutlak. Dia memperkirakan bahwa yang terkuat di alam keenam dari alam dewa sejati dapat ditembus. Mendengar perkataan Wu Chen, raut wajah Sun Feng langsung berubah. Jika mereka ingin mengundang orang lain untuk melihat mereka, mereka sudah mengundang orang lain untuk melihat mereka. Namun, jika mereka mengundang orang lain untuk melihat mereka, setelah menerobos perbatasan, bukankah semua harta karun di dalam diri mereka akan diambil oleh orang lain? Di mana mereka akan berada? Mereka membiarkan Wu Chen datang kali ini karena putrinya Sun Yan. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memberitahunya. Melihat raut wajah Sun Feng berubah, Wu Chen tidak mengerti apa yang sedang dipikirkannya, dan dia tidak mengatakan apapun. Kali ini dia datang ke kerajaan Sun karena dia khawatir dengan Sun Yan, jadi dia tidak datang ke sini untuk sesuatu seperti harta karun. Biarkan aku memikirkannya. Sun Feng tidak ingin orang-orang mengetahui rahasia di sini. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah memberitahu orang lain. Bahkan jika mereka mengetahui rahasia di sini, itu jarang terjadi. Setelah beberapa penyelidikan, tidak ada hasil, dan keduanya kembali ke kuil Sun. Paviliun Dongluan, ini adalah kediaman Sun Yan. Apakah masih belum ada hasil? Tanya Sun Yan. Wu Chen menggelengkan kepalanya, tingkat perbatasan itu, kekuatan menjaga energi bita, sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditembus oleh orang biasa. Bahkan jalan luar angkasamu pun tidak. Tidak. Mendengar ini, Sun Yan sedikit bingung. Alasan mengapa dia ingin Wu Chen datang adalah untuk melihat apakah jalan luar angkasa dapat memainkan peran berdasarkan jalan luar angkasa miliknya. Bagaimanapun, Wu Chen adalah satu-satunya orang yang memahami jalan luar angkasa di antara orang-orang yang dia kenal. Namun, ternyata itu adalah kekecewaan besar. Tidak ada cara untuk mencapai jalan luar angkasa. Melihat kekalahan Sun Yan, Wu Chen dalam suasana hati yang buruk, karena dia juga ingin membuka perbatasan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Jika ada beberapa ramuan langka, maka mereka akan lebih percaya diri dalam memurnikan ramuan pembuat dewa. Sekarang, seluruh alam semesta berada dalam semacam krisis karena tekanan pasukan alien. Setelah alien memperbaiki pil dewa pencipta yang rusak, maka mungkin ada kaisar sejati di pihak mereka. Kekuatan kaisar sangat menakutkan. Di seluruh alam semesta, tidak ada yang bisa mencapainya. Setelah kaisar lahir, pihak mereka akan pada akhirnya, mereka akan diperbudak oleh ras yang berbeda selamanya, jatuh ke dalam kegelapan abadi. Sun Yan, aku mungkin akan pergi. Pergi. Sun Yan berkata, sudah berapa lama kau di sini, dan kau akan pergi? Wu Chen berkata, sekarang waktunya mendesak, aku tidak ingin membuang-buang waktu. Dia datang ke sini untuk memastikan bahwa Sun Yan aman dan sehat, dan untuk mencari ramuan yang dia butuhkan. Sekarang, Sun Yan aman dan sehat, dan tidak ada yang bisa dia lakukan tentangnya, jadi lebih baik mencari ramuan. Mau kemana? Sun Yan juga tahu bahwa waktunya sudah mendesak, dan dia tidak akan pernah membiarkan mereka menunda lebih lama lagi. Aku akan membantu mengguncang dunia, kata Wu. Mendukung dunia, bukankah kau pernah melakukannya sebelumnya? Tidak ada jalur langsung dari Danji ke Sun Jie mereka. Jika kau ingin datang ke sini, biasanya kau harus datang ke dunia Fuyao terlebih dahulu, lalu beralih ke Sun Jie mereka. Wu Chen berkata, aku mengkhawatirkanmu sebelumnya, dan aku datang langsung ke sini. Sekarang aku melihatmu aman, dan aku harus pergi untuk membantu mengguncang dunia. Apa yang akan kau lakukan untuk mendukung dunia? Wu Chen berkata, tentu saja, untuk mencari tanaman obat. Bidang bintang pusaran air ini telah diwariskan sejak zaman kuno. Mendukung dunia pada awalnya adalah dunia super. Telah mengalami 5 kegagalan surga dan manusia. Mungkin aku bisa menemukan beberapa tanaman obat yang aku butuhkan di sana. Sun Yan berkedip, dan dia sangat jelas tentang apa yang paling dibutuhkan Wu Chen sekarang.
Dia juga berusaha sebaik mungkin untuk membantunya menemukan tanaman obat itu. Dia memintanya untuk datang ke sini kali ini, dan juga memintanya untuk melihat apakah ada tanaman obat yang dia butuhkan. Tidak nyaman bagimu untuk mendukung dunia sendirian. Lebih baik aku pergi bersamamu. Kau pergi bersamaku. Sun Yan mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, aku tidak ada urusan di sini. Aku tidak bisa membantumu di daerah perbatasan. Aku juga sedang menganggur. Lebih baik aku menemanimu untuk membantu dunia. Lagi pula, kau tidak mengenal dunia besar angin puyuh. Lebih baik aku ada di sekitarmu. Lagi pula, aku cukup mengenal dunia besar angin puyuh. Dunia Fuyao adalah dunia tingkat tinggi yang paling dekat dengan dunia Sun. Dia sudah sering ke sana, dan sangat mengenal tempat itu. Bagus. Sun Yan ingin pergi, dan Wu Chen tidak menentangnya. Lagi pula, apa yang dikatakan Sun Yan juga masuk akal, mendukung dunia. Di masa lalu dan kehidupan ini, dia hanya datang 2 kali. Dia tidak mengenal tempat itu. Lebih baik memiliki Sun Yan sebagai mitra. Baiklah, aku akan berbicara dengan ayahku sekarang. Tunggu aku akan pergi juga. Setelah penjelasan singkat dengan Sun Feng, mereka keluar dari wilayah Sun dan datang ke dunia yang mendukung dan mengguncang. Di zaman kuno, itu adalah dunia yang terkenal, sebanding dengan dunia besar Hong Meng. Sekarang, meskipun telah menurun dari dunia super ke dunia tinggi karena berbagai faktor, tempat ini masih sangat terkenal, menarik banyak penjelajah dari seluruh alam semesta untuk datang ke sini untuk menjelajahi harta karun dan mendapatkan petualangan. Di zaman kuno, itu adalah zaman yang penuh dengan legenda. Ada banyak harta karun yang kuat. Setelah ditemukan, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi kekuatan paling kuat di dunia. Kota Fuyao, kota terbesar di dunia besar Fuyao, ukurannya hampir sama dengan kota Xuanhuang di dunia besar Xuanhuang. Itu seperti raksasa, berdiri di tanah dunia besar Fuyao. Wu Chen, dari mana kita harus mulai? Tanya Sun Yan. Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, mari kita mulai dengan persatuan alkemis. Seharusnya ada satu di sini. Alkemis, ini adalah profesi yang mulia, dimanapun, tidak mungkin ada lebih sedikit alkemis, dan alkemis juga terorganisasi. Persatuan alkemis, ini adalah organisasi kolektif para alkemis. Dan dia adalah dewa alkemis, pemimpin seluruh alam semesta alkemis. Jika dia perlu berurusan dengan apapun, dia dapat meminta bantuan persatuan alkemis. Pasti tidak ada masalah. Persatuan alkemis, tentu saja, memilikinya. Sun Yan mengangguk. Dunia ini adalah dunia yang tinggi. Tidak sedikit alkemis di dalamnya. Pasti ada persatuan alkemis. Jika kamu ingin pergi ke persatuan alkemis, aku akan membawamu ke sana. Sun Yan cukup akrab dengan persatuan alkemis, karena leluhurnya membutuhkan alkemis untuk mengobati mereka. Begitu ada masalah, dan para alkemis mereka di kerajaan Sun tidak dapat menyelesaikannya, maka mereka akan datang untuk mendukung dunia dan mengundang para alkemis di sini untuk pergi ke kerajaan Sun untuk mengobati leluhur mereka. Bagus.